Kami dari tim Satgas Pencegahan COVID-19 RW 8 perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, bahwa kami mempunyai tugas satu, untuk mencegah terjadinya wabah COVID-19 masuk di area RW 8 Rungkut Mapan Barat. Untuk itu perlu kami terapkan beberapa ketentuan, antara lain satu, wajib memakai masker. Kemudian kedua, wajib diukur suhu. Ketiga, ojol tidak diperkenankan apabila tidak ada order. Berikut juga dengan menjaga jarak. Dalam hal ini, kami dari Satgas Pencegahan COVID-19 didukung juga oleh beberapa instansi dari TNI, kemudian dari Polri, sehingga kerja kami merasa terlindungi dan diayomi oleh beberapa perangkat tersebut. Adapun tugas dari pencegahan COVID-19 ini adalah kelanjutan dari karantina mandiri yang sudah pernah dilakukan oleh RW 8. Karantina mandiri RW 8 dilakukan pada tanggal 6 April hingga tanggal 21 April 2020. Selanjutnya pada tanggal 22 April kita melanjutkan dengan dibentuknya Satgas Pencegahan COVID-19 Rungkut Mapan Barat. Dan secara kebetulan dari pemerintah juga melakukan PSBB yang dimulai pada tanggal 28 April 2020. Adapun untuk larutan yang digunakan pada saat masuk di bilik sterilisasi, yang kita gunakan adalah larutan BKC, singkatan dari bensaklorium klorid 0,05%. Adapun larutan ini aman untuk kulit dan sudah direkom oleh pihak Pemkot. Pihak Pemkot juga mendukung dengan adanya Satgas COVID-19 di RW 8 ini. Di samping itu, dari warga RW 8 juga telah memberikan gambaran mengenai perkembangan update COVID-19 di Jatim, kemudian update COVID-19 di kota Surabaya, kemudian turun lagi update COVID-19 di tingkat kelurahan Surabaya Timur, kemudian di tingkat kelurahan. Jadi update ini dilakukan hari per hari. Jadi untuk mengetahui perkembangan sampai sejauh mana pencegahan dari Satgas COVID-19 RW 8 ini berhasil. Mengingat di lingkungan sekitar kita sudah termasuk dalam zona merah.
Rungkut Mapan Barat sedang menjalani karantina mandiri karena saya pulang dari daerah dan atas inisiatif saya sendiri saya melakukan PSBB, melakukan mengikuti aturan protap PSBB. Dalam hal ini kita mengikuti aturan dari Satgas Siaga COVID-19 RW 08 Rungkut Mapan Barat. Yang pertama kami datang, kami langsung lapor ke RT dan menyampaikan bahwa kami akan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Alhamdulillah sudah berjalan hari terakhir kemarin, namun ya banyak suka dukanya dan lucu, aneh dan lucu-lucu gitu. Lucunya apa? Saya di sini sama anak dianggap ODP, dan kalau makan kalau mau datang ketemu itu minggir-minggir ada ODP ya itu. Itu yang asik-asik dan lucu-lucu. Tapi alhamdulillah demi kebaikan bersama, demi kebaikan keluarga dan demi mencegah penyebaran dari COVID-19 wabah ini, kami bisa menjalani dengan lancar dan insya Allah semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri. Mohon dibantu Pak untuk memberikan penjelasan kepada kami dari tim Satgas COVID-19 RW 08 Rungkut Mapan Barat tentang bagaimana pencampuran atau pemberian larutan terhadap desinfektan yang akan digunakan di wilayah Rungkut Mapan Barat Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pada dasarnya disinfektan itu yang disarankan ada 11 jenis. Akan tetapi ada beberapa hal sifat-sifat daripada desinfektan itu ada yang oksidator dan lain-lain. Tapi kita memilih BKC atau biasa disebut benzalkonium chloride. Di sini suatu disinfektan yang sangat ramah lingkungan dan dia dari bahan-bahan organik. Nah, tentunya sebelum kita menjalankan itu perlu adanya cek awal apakah pembelian dari pembeli itu sudah terpenuhi adanya suatu persyaratan-persyaratan. Antara lain misalkan kita menggunakan pH, kemudian dengan ada bahan-bahan yang apakah dia mengandung oksidator atau tidak. Tapi BKC ini tidak berbahaya dan tidak mengandung bahan-bahan yang sifatnya korosif dan lain-lain. Yang direkomendasikan itu BKC adalah 0,05%, sedangkan yang asli itu ada yang BKC 80, ada yang 50. Kebetulan kita disediakan 50% untuk dijadikan menjadi 0,01%. Jadi nanti kita aduk di sana. Kira-kira bahannya antara lain BKC itu sendiri yang murni 50%, kemudian air tentunya air PDAM. Iya. Jadi setiap 100 liter itu kira-kira sekitar 200 BKC. 200 mili BKC yang harus kita siapkan di sana. Alat ukurnya kemudian alat-alat ukur ini untuk menguji apakah benar BKC ini telah memenuhi, diantaranya ada BD-nya dan lain-lain, kita ukur. Kemudian kalau sudah benar kebenarannya maka kita membuat suatu larutan. Contohnya misalkan kita mempunyai stok karena ini air atau masih larutan Pak? Ini semuanya sudah kita siapkan larutan. Di sini ada juga ada air PDAM-nya. PDAM-nya. Ini alat tampungnya ya. Alat tampungnya karena pemenuhan itu memang cukup besar sehingga harus kita perlahan-pelan atau menyediakan bahan yang ada. Suatu contoh misalkan kalau kita ini sudah kita masukkan sekitar 200 liter. Kita mencoba tuangkan BKC ini pada yang sudah kita siapkan. Jadi untuk memudahkan dari volume yang 5 liter kita mengambil, kita tuangkan sesuai dengan volume yang telah kita tetapkan. Kemudian kita masukkan berawal separuh air, kemudian kita masukkan cairannya, kita bersihkan, saya bersih, kemudian sambil mengisi berikutnya kita nyalakan
pengaduknya. Pengaduk. Oh, ini untuk pengaduk ya? Ya, untuk pengaduk. Nah, pengadukan ini idealnya itu antara 10 sampai 20 menit. Oke, sekali. Indikatornya apa? Indikatornya adanya suatu kestabilan daripada angka keasaman atau pH yang ada di situ. Ngetes lagi angka keasaman. Iya, kita tes dengan pendekatan dengan PDAM. Nanti kalau sama, kemudian kita coba ya kita obok-obok begitu, nggak masalah. Lalu kita siap untuk didistribusikan. Oke, terima kasih. Nah, tentunya pendistribusiannya kita buat suatu distribusi di dalam bentuk ini, Pak Henry. Iya. Jadi dari sini adalah kondisi-kondisi yang tentunya sudah kita tahu bersama untuk memberikan motivasi pada warga bahwa pentingnya untuk menjaga secara disiplin. Nah, ini adalah kebutuhan tiap hari untuk harian. Ini ya, Harian benar. hari 16, 14, Betul, 15. betul. Yang tertinggi 57. Ya, yang tertinggi adalah 57. Standar rata-rata berapa? 28 ya? Average 28. 28 liter apa ini, Pak? 28 jerigen Jerigen. per hari. Per hari. Iya. Untuk jerigen berapa liter? 25 liter. 25 liter. Betul. Jadi 28 rata-rata 28 jerigen, Betul. 25 literan ya Betul. per hari. Total akumulasi sampai dengan hari ini sekitar 950. Dari tanggal 6. Tanggal 6. 6 April ya? 6 April. 6 April sampai ini perhitungan 8 Mei. Hampir 1 bulan ya. Oh, lebih ya, lebih 1 bulan lebih ya. Iya, Itu 953 jerigen 25 liter. Benar. Wow. Nah, itu Luar kira-kira yang kemudian ada satu lagi yaitu sanitasi tentunya. Hand sanitizer. Oh iya. Di hand sanitizer itu tentunya kita melayani apakah warga itu masih merasa adanya sesuatu viskus yang dirasa. Kalau dia merasakan masih ada viskus, maka kita tambahkan dengan alkohol 70% di dalamnya sehingga diperoleh sesuatu yang sangat nyaman untuk dipakai. Jadi di sini saya mencoba untuk mempersiapkan dua, yaitu disinfektan sama hand sanitizer. Oke, Mungkin begitu. kalau bahan bakunya hand sanitizer sama Pak seperti yang di pasaran? Ya, sama. Pada saat awal sama dia menggunakan alkohol 70%, kemudian juga gliserin, ditambah dengan zat warna maupun aroma. Ya. Oke. Akan tetapi pada umumnya kecepatan penguapan alkohol menjadikan bahan awal menjadi kental. Iya, kalau kental orang tidak nyaman, maka kami untuk Tambahkan mencoba alkohol. 70%. Nah, sebenarnya bahan aktif untuk hand sanitizer adalah alkohol 70%. Iya, tapi kalau alkohol aja jadi kering Pak. Iya, benar. Harus ditambahkan Ditambah zatnya. dengan itu pelembab. Pelembab sebenarnya. ya, pelembab. Iya, Oke, begitu ya, Pak. kayak gel. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Heri penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk warga dan kami tim Satgas bisa lebih enak menjelaskan kepada warga untuk selanjutnya. Seperti itu ya Pak Heri. Pak Hari, untuk penjelasan dari Pak Heri cukup ya. Kami akhiri, terima kasih Pak Heri. Sekali lagi selamat siang.